Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Yahudi diambil menurut salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yakni Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putra Yakub. Seseorang yang hidup sekitar abad 18 sebelum Masehi dan bergelar Israel. Al-Quran sangat anti membicarakan kaum Yahudi ini, karena di mata orang-orang Palestina, bangsa Yahudi selama inilah yang ingin menguasai wilayah kekuasaannya dengan cara apapun. Mereka dipandang sebagai kaum yang paling kental permusuhannya terhadap umat Islam di wilayah ini. Dalam Al-Quran, kata Yahud sering kita temukan dan diungkapkan dengan kata Al-Yahud. Sering juga digunakan dengan tambahan huruf ya di belakangnya menjadi Yahudi, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 113 dan juga Al-Imran ayat 67. Lalu, apa yang menjadi alasan kenapa Yahudi membenci Islam? Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, berikut beberapa informasi yang sudah kami rangkum mengenai konflik ini. Kenapa tidak kunjung damai? Bahkan dalam Al-Quran tidak ada yang bisa mendamaikan antara kaum Yahudi dan seluruh umat Islam di Palestina kecuali hari kiamat. Kenapa Yahudi membenci Islam? Kata-kata ini sering dipertanyakan. Konflik yang terus memanas antara Yahudi dengan Islam yang terjadi abad demi abad, bahkan tahun demi tahun, membuat orang banyak bertanya-tanya, kenapa Yahudi membenci Islam? Berbagai banyak versi pendapat mengenai alasan kenapa Yahudi membenci Islam beredar luas di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media sosial di seluruh dunia. Sebenarnya, bangsa Yahudi bukan lagi akan terpecah belah, tetapi memang sudah tersepi-sepi dan saling bermusuhan seperti debu yang berterbangan. Sampai-sampai Menteri Luar Negeri Rusia yang bernama Sergei Lavrov belum lama ini mengatakan sejarah mencatat yang menghancurkan Yahudi itu adalah sesama Yahudi. Dan apakah ini juga termasuk tanda-tanda akan datangnya hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Bangsa Yahudi terpecah-pecah dan saling bermusuhan, dan itu sudah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 64. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Peringatan bahwa bangsa Yahudi akan dibinasakan jika tidak keluar dari tanah Palestina, sejalan dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 5-8. Setelah mengalami penghancuran dan pengusiran 2 kali sebagai hukuman dari Allah, mereka dilarang kembali ke Yerusalem atau Palestina. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Surat Al-Isra ayat 8. Babak terakhir inilah saat Allah menunjukkan sosok Ya'jud dan Ma'jud yang selama ini misterius. Rahasia Ya'jud dan Ma'jud membela matinya Dajjal. Mereka mengamuk dan memberontak. Allah memerintahkan Imam Mahdi dan Isa menyingkirkan ke bukit karena Allah sendiri yang akan membinasakan mereka. Allah mengirim ulat ataupun virus yang akan menyerang mereka besar-besaran sehingga bumi dipenuhi bangkai mereka sendiri, yakni tak lain adalah kaum Yahudi sendiri. Konon, virus yang sekarang marak yang pernah kita rasakan sekarang itu adalah sengaja Allah kirimkan untuk sebuah teror ataupun salah satu petunjuk atas perbuatan kaum Yahudi kala itu. Hukuman itu sebagai realisasi dari kutukan Rasulullah, Daud dan Isa Al-Masih. Quran surat Al-Ma'idah ayat 72. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah mengutuk melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
Tindakan Israel telah melampaui batas dan banyak sekali ribuan korban dari saudara kita sesama Muslim gugur akibat konflik dari perpecahan tersebut. Sudah sangat jelas Allah telah mengirimkan beberapa sebuah teror dan tanda-tandanya akan kehancuran bangsa Yahudi. Tetapi sepertinya mereka belum kapok. Tawanan Bani Israel nyatanya masih terus-menerus menyerang kaum muslimin di Palestina. Sejarah telah menulis bangsa Yahudi pernah dihancurkan Kaisar Nebukadnezar dari Babilonia, Irak. Rakyat Yahudi dibantai atau dijadikan budak, lantas Allah menolong mereka. Sejarah juga mencatat yang mengembalikan bangsa Yahudi di Yerusalem atau Al-Quds adalah Kaisar Sirus yang agung dari Persia, Iran. Penghancuran kedua, sesuai catatan sejarah, dilakukan oleh Imperium Romawi. Pengusiran besar-besaran membuat Yahudi mengalami diaspora ke seluruh dunia. Tiada sejengkal tanah pun di dunia yang tidak ada orang Yahudi, termasuk di Indonesia. Setelah lebih kurang 2000 tahun mereka diaspora di seluruh dunia, ada persekutuan elit Yahudi yang disebut Zionisme, yang merekayasa untuk mengembalikan Yahudi ke tanah Palestina melalui tangan Imperium Kolonial Inggris pada tahun 1917 yang terkenal dengan Deklarasi Balfour. Kemudian dilanjutkan menjadi negara Israel tahun 1948 yang didirikan di atas tanah bangsa Palestina. Lantas, apa yang mereka rebutkan di wilayah tanah Palestina itu? Ada apa di sana? Padahal kita merujuk bangunan Masjid Al-Aqsa yang sederhana dan wilayahnya yang panas nan tandus. Lalu, apa keistimewaannya? Pakar eskatologi Islam Syekh Imron Hussein mengatakan yang merekayasa kembali bangsa Yahudi ke Palestina adalah Ya'jud dan Ma'jud. Ia merujuk pada Quran Sunnah Al-Anbiya ayat 96-97. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negara yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali. Hingga apabila tembok Ya'jud dan Ma'jud dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Konon, mereka beranggapan selama ini di bawah timbunan besar Masjid Al-Aqsa terdapat Solomon Temple, yakni harta kekayaan Nabi Sulaiman, kala itu yang masih ada, dan itulah salah satu alasan mereka ingin memecah belah masjid tersebut. Dalam hadis Nabi telah tercantum bahwa ciri-ciri utama Ya'jud dan Ma'jud adalah melakukan penindasan atau perusakan di atas bumi. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'jud dan Ma'jud berbuat kerusakan di bumi." Surat Al-Kahfi ayat 94. Kemudian Allah juga merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka menantang Allah dengan mendukung LGBT sehingga Tel Aviv, ibu kota lama Israel, menjadi kota LGBT terbesar di dunia. Allah pasti memenuhi janji-janjinya. Allah pasti akan menghancurkan bangsa Israel yang mufsidun. Menurut Al-Hadis, dimulai dengan perang besar pasukan muslimin yang dipimpin Imam Mahdi melawan pasukan Israel yang dipimpin Dajjal. Nabi Isa diturunkan Allah bergabung dengan Imam Mahdi. Isa mengemban misi khusus membinasakan Dajjal. Begitu lihat Nabi Isa, Dajjal langsung meleleh. Biarlah rudal berterbangan seperti puing-puing di udara di atas Kubah Al-Aqsa. Tetapi janji Allah akan selalu menjaga Masjid Al-Aqsa sampai hari kiamat.
Menurut tafsir Quran yang sudah tertulis dan dijelaskan, babak terakhir inilah saat Allah menunjukkan sosok Ya'juj dan Ma'juj yang selama ini misterius. Rahasia Ya'juj dan Ma'juj membela matinya Dajjal. Mereka mengamuk sejadi-jadinya. Allah memerintahkan Imam Mahdi dan Isa menyingkirkan ke bukit karena Allah sendiri yang akan membinasakan mereka. Lalu, kapan tepatnya Allah akan membinasakan kaum Israel? Hanya Tuhan yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti sebelum hari kiamat tiba. Quran Surat Al-Isra ayat 58 menegaskan, dan tidak ada satu negeri pun yang penduduknya durhaka, melainkan kami membinasakan sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Wahai sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu menjaga kerukunan sesama umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dan ini tanpa adanya sesuatu yang tercerai-berai, saling mendukung tanpa adanya suatu penindasan. Kelak tanah Palestina itulah yang akan diratakan dan akan menjadi sebuah hisapan manusia di seluruh bumi ini, dan Allah menamakannya dengan padang mahsyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.